Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, beribadah berarti mengandalkan Tuhan. Bacaan firman terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dan 9 dalam terjemahan lama. Demikian firman Tuhan. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya, tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu, sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini dan yang akan datang. Maka perkataan ini sungguh dan patut sekali diterima. Ayat 9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, inilah kebenaran yang harus diterima oleh semua orang. Ketika Tuhan menuliskan dan berbicara tentang beribadah, maka sudah dipastikan ibadah yang sesuai dengan maunya Tuhan, bukan ibadah menurut maunya kita manusia. Karena ibadah menurut maunya manusia adalah sebagaimana yang Yesus sampaikan sebagai kutipan nubuat Nabi Yesaya dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah yang Tuhan rindukan dari setiap umatnya adalah ibadah yang dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Ulangan pasal 11 ayat 13b, dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 1 Samuel pasal 12 ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma menyampaikan perihal ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya, mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Ayat tersebut jelas sekali mengajar kepada kita bahwa ibadah kita kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan kudus. Karena itulah kita tidak atau jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan orang dunia ini, melainkan menjadi pribadi yang sama sekali baru dalam pikiran dan perbuatannya. Perubahan pikiran dan perbuatan kita pasti akan nampak juga melalui perkataan kita atau cara kita berkata-kata. Kita tidak lagi suka berkata-kata mencaci maki orang lain, tidak lagi senang dengan bergosip, menjelekan orang lain, dan sebagainya. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sungguh luar biasa pengorbanan Yesus oleh darahnya, memungkinkan kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh Yesus Kristus, kita telah menerima dan menjadi warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena itu, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah, dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apabila ibadah kita berada dalam standar Allah, maka itulah ibadah yang mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang, yang berbicara tentang hari esok dan masa depan kita di dunia ini maupun masa depan dalam kekekalan bersama Tuhan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa ibadah kita kepada Allah adalah berarti kita hidup mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beribadahlah bukan asal-asalan,
tetapi dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, maka firman perjanjiannya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.